Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang analisis regresi sederhana. Kita lihat terlebih dahulu apa itu analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara beberapa variabel. Karena hari ini kita belajar tentang analisis regresi sederhana, maka kita hanya mempelajari dua variabel. Variabel tersebut adalah variabel X sebagai variabel bebas atau yang juga disebut sebagai variabel independen, dan variabel Y sebagai variabel terikat atau sebagai variabel dependen. Hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, hubungan searah atau positif, kemudian hubungan tidak searah atau negatif, yang ketiga tidak ada hubungan. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X sebagai variabel bebas akan mempengaruhi variabel Y sebagai variabel terikat yang searah. Contohnya, hubungan antara pendapatan variabel X dan pengeluaran konsumsi variabel Y. Pada umumnya, ketika pendapatan semakin besar, maka pengeluaran konsumsi juga akan semakin besar, sehingga disebut sebagai hubungan searah. Hubungan tidak searah diartikan apabila perubahan variabel bebas X mempengaruhi variabel terikat Y pada arah yang berlawanan. Contohnya, hubungan antara usia kendaraan sebagai variabel X dan dengan tingkat harga sebagai variabel Y. Pada umumnya, ketika usia kendaraan semakin tua, maka tingkat harga semakin rendah. Begitu juga dengan hubungan antara harga barang sebagai variabel X dengan jumlah yang diminta sebagai variabel Y. Harga barang menaik, maka jumlah yang diminta semakin sedikit. Dan dikatakan variabel X tidak memiliki hubungan dengan variabel Y apabila perubahan pada variabel bebas X tidak mempengaruhi variabel terikat Y. Contohnya, hubungan antara konsumsi pangan X dengan tingginya gedung Y. Bentuk sebenarnya dari persamaan linear populasi dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Jadi ini adalah persamaan linear dari populasi. Misalkan kita ambil suatu populasi, ya. Jadi kita ambil populasi mahasiswa, kemudian kita ukur nilai IQ-nya. Kemudian kita ukur nilai prestasinya, gitu ya. Nilai IQ 90, prestasinya 60. Nilai IQ yang 100, prestasinya 70. Gitu ya. Kemudian nilai IQ 120, prestasinya 75 dan seterusnya. Kemudian kita ambil sampel dari populasi mahasiswa ini. Gitu ya. Nah, nilai prestasi dapat ditaksir jika kita mengetahui nilai IQ-nya. Lihat pada tabel ini, ada tabel IQ, maka nilai prestasi ya dapat kita prediksi dengan persamaan A ditambah BX. Ya, jadi A ditambah BX ini sebagai persamaan taksiran. Ya, artinya kalau kita nanti sudah mendapat nilai A, kemudian dapat nilai B, maka kita bisa menghitung nilai prestasi mahasiswa tersebut. Ya, adapun untuk perhitungan nilai A dan B dapat dilakukan dengan metode kuadrat terkecil. Ya, jadi nilai B dihitung dengan rumus N, ya, banyaknya sampel dikali dengan XI dikali YI dijumlahkan, ya, dikurang dengan penjumlahan XI dikali dengan penjumlahan YI dibagi dengan banyak sampel dikali dengan penjumlahan XI kuadrat dikurang dengan penjumlahan XI kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, nilai A dapat dihitung dengan rumus Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Begitu ya. Jadi kita mendapatkan nilai B dengan rumus ini
kemudian dapat nilai A, maka kita mendapatkan persamaan taksiran. Nah, pada persamaan taksiran Y topi sama dengan A ditambah BX ya, terdapat koefisien regresi. Jadi koefisien regresi adalah B. Ini disebut sebagai koefisien regresi. Ya, koefisien regresi adalah gradien garis regresi. Jika nilai koefisien regresinya positif, maka menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y searah. Sebaliknya, jika negatif, menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y yang berlawanan arah. Ya, besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y juga ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Nah, hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat dibuat ke dalam diagram pencar, gitu ya. Jadi dari diagram pencar kita juga bisa melihat apakah hubungan antara X dan Y adalah hubungan yang positif atau hubungan yang negatif atau tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan yang positif ditunjukkan dengan diagram A dan B. Kemudian hubungan yang negatif ditunjukkan dengan diagram C, D, dan E. Dan diagram pencar yang menunjukkan hubungan X dan Y tidak ada hubungan ditampilkan pada diagram G. Nah, kalau kita lihat di sini untuk diagram A dan B sama-sama menyatakan hubungan yang positif. Ya, perbedaannya pada diagram B titik-titiknya lebih tersebar. Ya, artinya nilai residualnya lebih besar. Ya, jadi apa itu residual? Residual adalah selisih antara nilai Y, yaitu nilai yang sebenarnya dikurang dengan nilai taksiran, gitu ya. Kalau saya buat di sini ada suatu diagram, kemudian saya buat di sini garis regresi. Jadi ini adalah garis regresi. Kemudian di sini ada suatu titik-titik Y, gitu ya. Dan jika di sini ada nilai Y topi, maka residualnya adalah ini, ya. Jadi residual adalah selisih antara Y dikurang Y topi, gitu ya. Nah, kemudian dari residual tersebut kita bisa menghitung nilai sum square error. Perhitungan sum square error adalah YI dikurang Y topi dikuadratkan, gitu ya. Jadi keragaman nilai residual ini kalau kita jumlahkan masing-masing, ya, seandainya di sini juga ada nilai Y topi, maka di sini kita mempunyai residual 2. Ini residual 1. Kemudian juga misalkan di sini ada Y3 topi, kemudian di sini ada Y, maka ini kita sebut sebagai residual 3 dan seterusnya. Dan jika ini kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh nilai SSE atau sum square error, gitu ya. Dan untuk menghitung sum square regression dapat digunakan rumus Y topi dikurang Y rata-rata dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Dan selanjutnya penjumlahan SSE ditambah SSR diperoleh nilai SST atau sum square total. Kemudian dari rumus-rumus yang ini, ketiga rumus ini kita bisa menentukan nilai koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi dihitung dengan rumus SSR dibagi dengan SST. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Jika nilainya 1, menunjukkan hubungan yang sempurna antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Dan sebaliknya jika nilainya 0, menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Dari perhitungan koefisien determinasi, kita bisa menghitung koefisien korelasi. Jadi rumusnya adalah akar dari R kuadrat. Koefisien korelasi menyatakan ukuran keeratan antara dua variabel.
nilainya berada di antara -1 sampai 1. Ya. Jadi di sini ditampilkan kategori koefisien korelasi. Jika nilainya 0 sampai 0,2 maka korelasinya sangat lemah. Jika nilainya 0,2 sampai 0,4 korelasinya lemah tapi pasti. Dan seterusnya, jika nilai R sama dengan 1 maka menyatakan korelasi yang sangat sempurna. Ya. Kemudian standar error estimasi, ya. Standar error estimasi menyatakan ukuran terhadap pencarian nilai-nilai pengamatan di sekitar garis regresi. Ingat tadi ya, jadi kalau kita membuat suatu diagram pencar, ini garis regresi, kemudian di sini ada titik-titik sampel, ya, nilai Y topi, maka standar error estimasi menyatakan ukuran terhadap pencarian nilai-nilai pengamatan di sekitar garis regresi. Ya. Perhitungannya dapat dihitung dengan rumus akar SSE dibagi dengan N dikurang K. K ini menyatakan jumlah variabel bebas ditambah 1. N menyatakan jumlah sampel. Dan SSE tadi dihitung dari rumus YI, ya, atau saya buat Y, yang mana Y ini ada pada garis regresi, dikurang dengan Y topi dikuadratkan. Ya, itu adalah rumus SSE kita. Yang mana ini masing-masing dijumlahkan sehingga saya buat di sini sigma dari Y dikurang Y topi dikuadratkan. Kemudian kita juga bisa menentukan standar error koefisien regresi. Standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi. Jadi semakin rendah kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin variabel tersebut berperan dalam model taksiran, ya. Jadi jika model taksirannya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX, maka standar error koefisien regresi dapat dihitung dengan rumus ini. Rumusnya adalah standar error estimasi dibagi dengan XI dikuadratkan kemudian dijumlahkan dikurang dengan penjumlahan XI kemudian dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel. Nah, untuk melakukan uji analisis regresi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sampel pasangan variabel X dan Y diambil secara random. Kemudian, jumlah variabel bebas hanya 1, karena saat ini kita akan menguji analisis regresi sederhana. Kemudian data berbentuk interval atau rasio. Kemudian untuk setiap kelompok X yang diketahui variansnya sama. Kemudian nilai residual harus berdistribusi normal. Ya, jadi kita harus melakukan uji normalitas residual. Kemudian bentuk regresi harus linear. Jadi kita harus melakukan uji kesesuaian model atau uji linearitas. Kemudian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berarti kita harus melakukan uji homogenitas. Kemudian tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Data time series berarti data hari ini dipengaruhi oleh data kemarin, seperti itu ya. Misalnya contoh data saham. Dan untuk uji kesesuaian model kita bisa melakukan uji F. Yang mana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang terbentuk memenuhi kriteria sesuai. Nilai F hitung dapat dihitung dari rumus R kuadrat per K dikurang 1 dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K. Ya, nilai F hitung ini kita bandingkan nanti dengan nilai tabel, yang mana derajat kebebasannya untuk F tabel pembilangnya adalah K dikurang 1 dan penyebutnya adalah N dikurang K. Ingat, K itu adalah jumlah variabel bebas ditambah 1 dan N-nya adalah jumlah data. Ya. Jadi kita bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka model yang sudah dibentuk adalah sesuai. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka model persamaan belum sesuai.
Kemudian selain menggunakan perhitungan F-hitung di sini, kita juga bisa menggunakan tabel ANOVA. Ya, jadi tadi kita sudah menghitung nilai SSR, kemudian nilai SSE. Maka kita masukkan nilai SSR dan SSE pada tabel ANOVA, kemudian kita masukkan nilai derajat kebebasannya untuk regresi itu 1, nilai errornya M dikurang K. Kemudian hitung nilai rata-ratanya untuk MSR dan MSE, kemudian nilai F hitung adalah MSR dibagi MSE. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang signifikan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, kita harus melakukan uji T. T hitung diperoleh dari rumus B dibagi dengan SB. B-nya adalah koefisien regresi, SB-nya adalah standar error koefisien regresi. Nah, ini adalah langkah-langkah uji analisis regresi. Ya, jadi hipotesisnya untuk H0 tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian formulasi hipotesisnya kita buat seperti ini. Dan kemudian kita tentukan taraf nyatanya. Setelah itu kita cek nilai T tabelnya, ya. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 diterima apabila T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, dan H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian kita cari nilai T hitung, dan langkah terakhir membuat kesimpulan. Berikut ini ada contoh. Diambil sampel 10 orang mahasiswa untuk melihat apakah ada hubungan antara tingkat IQ dengan hasil belajar. Taraf nyatanya adalah 0,05. Jadi ini adalah data-data responden yang kita ambil sampelnya. Kalau tingkat IQ-nya 90, maka nilai prestasinya 59. Tingkat IQ-nya 97, nilai prestasinya 62. Dan seterusnya. Kemudian tingkat IQ dengan hasil belajar kita buat ke dalam diagram pencar. Ya, jadi ini adalah garis regresi. Ini garis regresi, kemudian ini disebut sebagai Y-topi. Ya. Jadi jika di sini terdapat nilai Y, maka residualnya adalah selisih antara Y dengan Y-topi. Kemudian kita buat tabel bantu, kita hitung nilai rata-rata untuk X, hitung nilai rata-rata untuk Y, kemudian kita tentukan nilai X dikurang X bar, selanjutnya nilai Y dikurang Y bar. Kemudian kita kalikan X dengan Y masing-masing dan kita jumlahkan. Kita hitung kuadrat dari X, kemudian kita jumlahkan, hitung kuadrat Y, kemudian dijumlahkan. Ya. Kemudian dari tabel ini kita bisa menentukan nilai A dan nilai B. Jadi dari rumus yang ini untuk mencari nilai B diperoleh B-nya adalah 0,493. Kemudian nilai A-nya adalah 13,714. Sehingga kita sudah mendapatkan persamaan taksiran atau Y-topi, yaitu 13,714 ditambah 0,493X. Artinya apa? Bahwa hasil belajar akan bertambah sebesar 0,493 pada setiap kenaikan nilai IQ mahasiswa. Ya. Kemudian dari nilai taksiran Y-topi di sini, untuk masing-masing variabel bebas di sini kita hitung nilai Y-topinya, ya. Sehingga diperoleh untuk variabel bebas 90 nilai Y-topinya adalah 58,16. Untuk variabel bebas 97 nilai Y-topinya 61,62 dan seterusnya. Kemudian kita hitung nilai SSE. Jadi ini adalah SSE. Ya, kemudian ini adalah nilai SSR. Selanjutnya, dari nilai SSE yang sudah kita hitung di tabel, kita cari nilai koefisien determinasi. Jadi, koefisien determinasi R kuadrat rumusnya adalah SSR dibagi dengan SST.
sehingga diperoleh hasilnya 0,9234. Artinya, hasil belajar mahasiswa dapat dijelaskan oleh nilai IQ mahasiswa sebesar 92,34%. Dan sisanya yaitu sebesar 7,66% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. Ya, selanjutnya kita hitung nilai standar error estimasinya 2,3956 dan standar error koefisien regresinya 0,0502. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penyimpangan dari masing-masing koefisien regresinya kecil ya, yaitu 0,0502. Kemudian kita lakukan uji kesesuaian model ya. Untuk alfa 0,05 dan derajat kebebasannya untuk pembilangnya 1 dan penyebutnya 8 diperoleh nilai F tabelnya adalah 5,32. Selanjutnya kita masukkan nilai SSR, ini nilai SSR, kemudian nilai SSE, kita hitung nilai rata-ratanya, ya. Selanjutnya kita tentukan F hitungnya, ya. Jadi di sini ada 554,1, di sini juga 554,1. Di sini ada pembulatan, ya. Kemudian nilai F hitungnya 554,1 dibagi 5,73922 diperoleh 96,54. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan model persamaan regresi kita sesuai. Ya. Selanjutnya, dengan asumsi nilai residual berdistribusi normal dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, kita lakukan uji pengaruh dengan uji T. Ya, jadi H0-nya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. H1-nya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Formulasi hipotesisnya seperti ini. Kemudian kita lihat nilai T tabelnya untuk alfa 0,05 dengan derajat kebebasan 8. Diperoleh nilai T tabelnya 2,306 dan kriteria pengujiannya apabila T hitung lebih kecil atau sama dengan 2,306 maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar dari 2,306 H0 ditolak. Nilai T hitung kita peroleh 9,8256. Jadi, karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 9,8256 lebih besar dari 2,306, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya, jadi demikian penjelasan untuk analisis regresi sederhana. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.